Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blitar kelas 027B. Perkenalkan, nama saya Novi Dewi Wijayanti SPD SD dari UPT SD Negeri Wates 01 Kecamatan Wates. Perkenalkan, nama saya Dian Yuli Astuti SPD dari UPT SMPN Negeri 1 Wates. Perkenalkan, nama saya Nunung Ma'rifatul Ulum dari UPT SMP Negeri 1 Binangun. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Nunung. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun saya agak sedikit flu. Oke, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih Bu. Baiklah Bu Novi, untuk pertemuan ini panjenengan mau melaksanakan proses coaching ya? Nggih Bu. Nah, dari sini target yang pengen panjenengan capai itu apa saja? Target yang mau saya capai ya Bu, yang pertama saya itu ingin menggali informasi terkait tujuan utama dari coaching. Kemudian saya juga ingin mengetahui permasalahan dari coaching itu sendiri. Dan juga dari situ saya juga bisa menentukan yang namanya rencana aksi dari coaching. Terutama lagi untuk komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan rencana aksi dari coaching tersebut. Oke, baiklah, dari target panjenengan itu berarti nanti kompetensi apa yang ingin dicapai dalam proses ini? Di sini yang mau saya kembangkan dari kompetensi itu adalah keterampilan dalam menggali potensi dari coaching untuk menghadapi masalah yang dihadapi tersebut. Kalau untuk questionnya bagaimana? Apa yang akan dikembangkan nanti? Kalau dari coachnya saya sendiri, yang mau saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka. Kemudian mampu memberdayakan coaching. Nah, dari proses itu nanti indikator keberhasilan apa yang bisa dilihat? Ya, baik Bu, indikator yang ingin saya capai yang pertama adalah coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, sebagai coach saya dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan coaching saya. Oke, bagus sekali Bu Novi. Baiklah, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan kita bisa menemukan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat Bu Novi, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam. Bu Dian, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik ya, meskipun agak flu sedikit Bu. Hanya saja gini Bu, saya sedang memiliki masalah nih. Oh gitu-gitu. Ada yang bisa saya bantu Bu Dian? Kalau Bu Novi tidak keberatan dan sekiranya Bu Novi juga tidak ada aktivitas atau saya tidak mengganggu aktivitas Bu Novi, bolehkah kita berbincang sebentar Ibu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya juga lagi santai ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini nantinya ya Bu? Saya berharap Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya berbincang dengan Bu Novi, saya dapat menemukan gambaran apa yang akan saya lakukan Bu. Oh begitu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Dian? Jadi begini Bu, ada seorang siswa saya yang sering sekali tidak masuk sekolah Ibu. Ketika masuk pun anaknya juga tidak mau mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah yang diberikan. Nah, selama di sekolah Bu, anak itu juga tidak bersemangat sama sekali untuk mengikuti pelajaran. Itulah Bu yang membuat saya merasa sedikit kecewa, kewalahan, dan juga sedikit kewalahan juga Bu dalam menghadapi anak tersebut. Baiklah Bu Dian. Tadi Bu Dian sempat cerita ya bahwa ada murid Bu Dian yang sering sekali tidak masuk sekolah.
Kemudian dia juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya ataupun tugas, dan juga dia juga nggak bersemangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Apakah Budian sudah pernah mencoba untuk menelusuri penyebab masalah tersebut? Bu, iya Bu, saya sudah menelusuri. Saya sudah pernah berbicara berdua Bu dengan siswa saya tersebut. Saya juga menanyakan Bu penyebabnya, mengapa toh kok sering sekali tidak masuk sekolah, malas mengerjakan tugas dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Lalu dari pengamatan Budian sendiri, apakah menurut Budian itu penyebabnya itu kira-kira apa ya? Jadi gini Bu, setelah saya amati dan saya telusuri, ternyata yang menjadi penyebab dia sering tidak masuk sekolah, terus kemudian malas mengerjakan tugas dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran itu karena terlalu asik Bu main game. Jadi dia bangunnya akhirnya kesiangan, dan setelah itu akhirnya anaknya jadi malas Bu untuk berangkat sekolah. Itu sih Bu yang dari saya amati. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apakah yang Budian harapkan pada murid tersebut ya? Tentu saja saya mengharapkan siswa saya tadi bisa rajin sekolah lagi Bu, terus kemudian mengerjakan tugas dan PR yang diberikan, dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran bersama teman-temannya Ibu. Kalau begitu, menurut Budian, apa yang bisa Budian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut agar bersemangat lagi mengikuti pelajaran di sekolah dan rajin masuk sekolah ya Budian? Gini Bu, ternyata berdasarkan pengamatan saya Bu, itu anak kurang kolaborasi dengan wali murid Bu dalam membentuk pendidikan anak. Nah, anak itu juga tinggal di rumah bersama hanya dengan neneknya saja Bu, sedangkan kedua orang tuanya bekerja di luar negeri, sehingga kurang adanya pengawasan juga. Nah, di sisi lain Ibu, penerapan metode pembelajaran di kelas yang sudah saya terapkan itu ternyata menyebabkan anak-anak juga tidak bersemangat belajar. Baiklah Budian, luar biasa sekali. Selanjutnya, apa saja sih rencana yang mau dilakukan Budian dan bagaimanakah langkah-langkahnya? Ya Bu, nanti yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi. Yang pertama ya Bu, berkolaborasi dengan wali murid dalam pembentukan pendidikan anak. Terus kemudian dengan dukungan wali murid itu dapat menciptakan lingkungan holistik dalam memenuhi kebutuhan anak. Bukan hanya dari wali murid saja Ibu, tapi juga dari rekan sejawat dan warga sekolah lainnya. Terus kemudian mengadakan pengawasan bersama wali murid terkait pembatasan penggunaan HP pada anak. Dengan mengadakan, terus selanjutnya mengadakan sosialisasi pada semua wali murid tentang penggunaan HP untuk anak-anak usia sekolah. Selain itu juga saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih mengasyikkan Ibu, lebih bervariasi dan membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat dengan berbagai media pembelajaran yang menarik, sehingga tadi anak bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik Budian, siapa yang bisa membantu dalam melaksanakan langkah-langkah Budian tersebut ya? Yang bisa membantu saya itu Bu, kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid Ibu. Nah, kira-kira Budian butuh waktu berapa lama ya untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu untuk action, tapi untuk pencapaiannya itu Bu membutuhkan waktu yang tidak singkat juga, karena memang itu kan juga harus pembiasaan juga ya Bu. Iya betul Budian. Nah, terus kapan Budian akan menerapkan hal tersebut? Nah itu Bu, saya akan secepatnya menerapkan agar lingkungan belajar menjadi lebih kondusif. Iya. Kemudian nih Budian, komitmen seperti apa yang akan Budian lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan lancar dan baik? Ya, saya akan berusaha konsisten Ibu secara terus-menerus dalam melakukan pengawasan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait
utamanya wali murid, bahwa pentingnya melakukan pengawasan pada anak, terutama kaitannya dengan penggunaan HP untuk anak usia sekolah. Kemudian saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan yang dapat menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik ibu. Iya, baiklah Bu Dian. Apakah ada dukungan dari pihak yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan ini ibu kebetulan saya dapatkan dari sekolah, baik itu dari kepala sekolah, kakak sejawat, dan utamanya juga dukungan dari wali murid ibu. Tinggal bagaimana saya tetap konsisten dalam melaksanakannya. Iya, baiklah Bu Dian. Semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Dian setelah kita berbincang-bincang ini tadi ya? Alhamdulillah Bu, saya senang dan lega sekali. Saya merasa sudah menemukan solusi setelah kita berbincang tadi Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu Dian. Oh ya, mungkin apakah ada hal lain yang ingin Bu Dian sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu Novi. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang sebentar dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Novi. Sama-sama Bu Dian, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Dian. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu Dian. Assalamualaikum. Iya Bu Novi, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Novi, gimana tadi proses coachingnya? Luar biasa ya. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, dari proses coaching tadi, apa yang telah dilakukan untuk mencapai indikator tadi? Yang saya lakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah mendengarkan dengan baik Bu, jadi sehingga saya dapat menemukan apa kata kunci dari coaching tersebut. Oke, alhamdulillah. Nah, dari sini Bu Novi, dari proses coaching tadi sudah luar biasa sekali. Prosesnya juga sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian alur tinta juga sudah terjalani dengan runtut. Nah, dari situ mungkin Bu Novi juga tadi sudah menangkap kata-kata kunci dari coaching sehingga bisa menemukan dan memberi solusi permasalahan secara bersama-sama. Nah, dari sini dari proses tadi Bu Novi, mungkin ada kompetensi apa sih yang mungkin perlu ditingkatkan kembali? Baik Bu, di sini kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi adalah yang pertama tuh saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin di sini coachingnya lebih istilahnya bisa menjawabnya lebih tajam lagi lah kita. Kemudian yang kedua itu saya ingin memberdayakan kunci. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Novi untuk peningkatan kompetensi nanti untuk yang kedepannya. Nah, dari situ rencana tindak lanjutnya nanti akan berjalan berapa lama Bu Novi? Mungkin kira-kira 1 bulan Bu untuk tindak lanjut saya nantinya. Oke, baiklah, nanti kita bisa 1 bulan lagi, berarti kita bisa bertemu kembali dan berbincang kembali bagaimana proses peningkatan dari proses coaching yang dilakukan Bu Novi tadi ya. Iya Bu. Oke, baiklah, mungkin hari ini cukup sekian ya Bu Novi observernya. Semoga nanti proses coaching kedepannya lebih berjalan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar hari ini Bu Dian? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Dian, saya ingin tahu target apa yang ingin Bu Dian capai dalam proses coaching ini. Yang pertama Bu, saya ingin menggali informasi terkait tujuan dari coaching. Kemudian saya ingin mengetahui permasalahan coaching. Yang ketiga, rencana aksi dari coaching. Dan yang terakhir, komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan aksi. Baiklah Bu Dian. Kemudian menurut Bu Dian, kompetensi yang ingin Bu Dian kembangkan saat proses coaching ini apa? Ibu, keterampilan menggali potensi dari coaching dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Ibu. Iya. Menurut Bu Dian, bagian kompetensi yang mana? Di sini Bu Dian kan sebagai coach ya. Jadi kompetensi yang bagian manakah yang ingin Bu Dian kembangkan? Yang pertama, mendengar aktif Bu. Terus kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Yang ketiga,
mampu memberdayakan coaching. Baiklah. Kemudian Bu Dian, setelah tadi kita kompetensi yang ingin Bu Dian kembangkan, indikator apa yang ingin Bu Dian capai? Indikator yang ingin saya capai, pertama, coaching dapat menentukan atau menemukan solusi dari permasalahan. Yang kedua, saya sebagai coach dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan coaching. Baiklah Bu Dian, semoga nanti proses coaching kita berjalan lancar dan baik ya Bu Dian ya. Iya Bu. Selamat pagi Bu Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Nunu? Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu. Kita langsung saja ya Bu. Kita akan hari ini ada sesi coaching ya. Iya. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu. Oke, siap Bu Dian. Oke, sebelum kita mulai nih Bu, bagaimana perasaan Ibu ini menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan? Iya, memang di sini apa ya Bu? Saya sedang merasakan agak kebingungan ini karena sepertinya untuk kemampuan public speaking saya kok masih gitu-gitu aja. Oh gitu. Oke Ibu, kemudian jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama nih Ibu. Iya, siap Bu Dian. Oke, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam Bu hari ini? Saya rasa tidak ada. Mungkin nanti kalau di akhir ada nanti kita bicarakan lagi. Untuk saat ini kita fokuskan dulu pada itu saja ya Bu Dian. Oke Bu, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Coba. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Yang ingin saya capai adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan public speaking saya Bu Dian. Baik. Untuk tujuan akhirnya yang ingin Ibu inginkan? Saya bisa berbicara dengan baik di depan umum. Juga mungkin saya nanti bisa membuat audiens terkesan dan paham dengan apa yang saya bicarakan Ibu. Bagus sekali Bu. Ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini apa Ibu? Mungkin saya nanti bisa mempresentasikan sesuatu itu dengan lancar, dengan baik, tanpa ada perasaan debar-debar yang membuat Ibu. Jadi selama ini memang ketika saya berdiri di depan umum itu selalu agak ngedek gitu loh Bu. Nah ini dari sini nanti saya bisa di akhir coaching nanti saya bisa mempresentasikan apa yang saya itu dengan baik kepada audiens seperti itu. Bu. Terus apa sih Bu yang membuat Ibu itu merasa kesulitan atau kurang dalam public speaking? Saya tuh sering merasa gugup Bu. Jadi ketika sudah berada di audiens yang banyak itu di depan itu mesti perasaan gugup, was-was, cemas, takut salah itu mesti muncul. Dan kalau sudah seperti itu mesti lupa dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu loh Bu. Jadi gimana ya biar nanti ini bisa berkurang minimal gitu. Nah, berarti ketika dia depan itu perasaan itu muncul Bu? Iya. Berarti Rasa takut, tidak tenang, kemudian itu ya tiba-tiba muncul begitu aja. Mungkin karena apa ya Bu? Apa persiapan saya kurang gitu ya terhadap pengolahan materi. Jadi itu mendorong saya untuk tidak pede menyampaikan sesuatu di depan umum. Terus biasanya bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Mungkin kalau dilihat dari kegugupan itu saya perlu apa ya mediasi sebentar gitu, maksudnya menenangkan diri. Jadi sebelum saya menuju ke audiens, sebelum saya bertemu dengan audiens yang banyak itu mungkin saya perlu waktu untuk menenangkan diri sebentar. Kemudian sebelumnya itu saya akan memperbanyak membaca materi-materi nanti yang akan saya sampaikan di audiens, sehingga nanti saya benar-benar pede materi itu disampaikan dengan baik. Mungkin bisa seperti itu ya Bu Dian. Oke Bu, baik. Kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Bu. Yes. Nah, mungkin ada hal lain
berkolaborasi, bersharing dengan teman-teman mungkin publik yang speaker yang sudah mumpuni, atau mungkin teman-teman sejawat saya yang lebih bisa menghadapi audiens ketika harus menampilkan atau mempresentasikan itu ya. Jadi dari sini nanti saya akan lebih banyak belajar, pengalaman saya akan lebih banyak bertambah, dan mungkin ada tips dari teman-teman yang bisa saya praktekkan ketika saya mau melaksanakan public speaking di depan orang gitu. Oh, gitu Bu. Baik. Sekarang rencana Ibu dalam mencapai yang Ibu inginkan, rencananya apa Ibu? Berarti nanti sebelum saya melakukan presentasi di depan umum, saya akan mencoba untuk merencanakan atau mungkin mempersiapkan materi itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya akan melaksanakan tips-tips berbicara di depan umum yang baik itu seperti apa, dan mungkin saya akan coba untuk latihan dulu ya di depan di audiens yang lebih kecil, dan bisa teman-teman nanti bisa memberikan masukan kepada saya apa yang kurang dari presentasi saya, sehingga nanti ketika saya tampil sudah bagus. Bisa ya seperti itu nih? Bisa Ibu. Wah, bagus sekali Bu. Adakah prioritas yang akan Ibu prioritaskan itu Bu dalam rencana aksi Ibu? Berarti yang pertama saya akan coba aksi yang pertama itu tadi Bu. Berarti berlatih terus ya, berlatih terus bagaimana kita bisa berbicara di depan umum dengan baik. Itu aja mungkin prioritas saya. Jadi ketika sudah tahu cara-caranya berbicara di depan umum dan materi sudah disiapkan dengan baik, mungkin saya bisa lebih pede lagi berbicara di depan umum, kan ya? Gitu. Kemudian berarti pasti ada Ibu punya strategi kan ya? Strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oh iya, saya akan mencari referensi materi yang baik terkait dengan public speaking. Kemudian nanti akan mempersiapkan slide-slide-nya yang lebih baik lagi dan lebih menarik. Kemudian mendalami materi itu sebelum saya presentasikan, dan dan meminta feedback dari teman-teman nanti setelah presentasi. Jadi nanti saya tahu kelemahan saya ada di mana. Seperti itu Bu Dian. Ya Bu, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu. Rencana aksi dari Bu Nunung sudah terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan untuk public speaking ya Bu ya. Supaya lebih efektif lagi gitu. Terus bagaimana Ibu melihat tindak lanjut rencana Ibu? Untuk tindak lanjutnya berarti nanti saya akan mereview kembali setiap tampil ke depan. Jadi nanti saya akan sharing lagi dengan teman-teman lebih banyak lagi bagaimana melakukan public speaking itu. Oke. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat bagaimana Ibu? Baiklah, nanti untuk saya akan berkomitmen melaksanakan rencana aksi itu dengan baik dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian saya akan sering kali dan tidak henti untuk berlatih di depan cermin, mungkin untuk gaya bicara, mempersiapkan penampilan dengan sebaik mungkin. Jadi nanti akan lebih baik lagi dalam melaksanakan public speaking-nya. Oke. Baik Bu, terus kemudian untuk tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nanti bagaimana Ibu? Saya akan berlatih dan mencari feedback dari teman-teman untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya. Kemudian saya akan terus melakukan pengembangan diri terus ke depannya, sehingga nanti keterampilan public speaking saya bisa meningkat dengan baik. Oke, terus Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat terkait dengan komitmen saya ini. Kemudian saya juga bisa minta bantuan dari
kepala sekolah untuk memberikan waktu lebih banyak lagi saya untuk bisa berbicara di depan teman-teman, sehingga nanti mungkin saya bisa lebih pede lagi untuk kedepannya. Oke, Bu. Mungkin apakah ada hal lain yang ingin Ibu Nunung sampaikan? Saya rasa cukup untuk hari ini, Bu Dian. Mungkin nanti kalau saya ada hal lain, nanti tolong beri waktu saya untuk berbicara kembali, ya Bu Dian. Oke, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol hari ini, Bu? Oke, saya senang sekali. Jadi dari sini saya bisa lebih mengetahui kembali dan saya lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan public speaking saya, dan saya juga sudah bisa menemukan alternatif langkah yang akan saya ambil untuk meningkatkan keterampilan saya ini. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Nunung. Semoga kita bisa tetap saling sharing ya Bu Nunung. Terima kasih Bu Dian. Ya, selamat pagi Bu Nunung. Selamat pagi Bu Dian. Baiklah Bu Dian, proses coaching kan sudah berlangsung. Apa yang sudah Ibu Dian lakukan untuk mencapai indikator tersebut tadi? Oke Bu, saya mendengar dengan baik sehingga dapat menemukan kata kunci dari kunci tersebut Ibu. Baiklah Bu Dian, tadi menurut saya memang proses coaching yang kita lakukan tadi sudah berjalan baik dan lancar. Kemudian yang saya lihat tadi, coach dapat menangkap kata kunci dari kunci sehingga dapat menyatakan pertanyaan terbuka. Nah, menurut Bu Dian, kompetensi apa yang ingin Bu Dian tingkatkan dari proses coaching ini? Ya, yang pertama yang ingin saya tingkatkan itu Bu, memberdayakan coach dan kemudian membuat pertanyaan yang lebih berbobot Ibu, sehingga coach dapat lebih menggali lagi Ibu. Oh baiklah. Kira-kira Bu Dian itu membutuhkan waktu berapa lama untuk tindak lanjut yang kita lakukan dalam proses coaching ini ya Bu? Ya Ibu, untuk waktunya kurang lebih 1 bulan Ibu. Oh baiklah Bu Dian. Saya rasa itu saja. Nanti kita bisa ketemu lagi 1 bulan lagi ya Bu, melihat hasil dari refleksi dan tindak lanjut dari Bu Dian yang lakukan pada proses coaching ini. Terima kasih ya Bu Dian, semoga semuanya lancar dan baik. Ya Bu Nafi. Sampai jumpa lagi Bu Dian. Sampai jumpa Bu Nafi. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Dian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nunung? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Dian sendiri? Alhamdulillah baik Bu Nunung. Nah, hari ini Bu Nunung mau mengadakan sesi coaching ya Bu? Oh iya Bu, betul sekali Bu Dian. Bagaimana? Oke, jadi Bu, sebelum nanti Ibu melaksanakan coaching ya, target yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching nanti apa ya? Ya, untuk target pada sesi coaching ini nanti yang pertama adalah saya ingin menggali informasi terkait dengan tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian tiga, dari permasalahan itu nanti apa sih nanti rencana aksi yang akan dilakukan coaching, dan yang terakhir nanti bagaimana komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan rencana aksi dari coaching tersebut. Ya Bu, terus kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan nanti apa ya Bu? Untuk kompetensi nanti yang ingin dikembangkan, saya mengharapkan nanti coaching itu dapat ada peningkatan keterampilan dalam menggali potensi dan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, terus nanti untuk bagian kompetensi yang coach kembangkan, jangan nanti sebagai coach ya Bu. Ya. Nah, yang ingin Ibu Nunung sebagai coach itu kembangkan kompetensinya apa Ibu? Saya dari pihak coach nanti saya ingin mengembangkan terkait keterampilan mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot, serta nanti mampu memperdayakan potensi dari coaching. Oke, terus kemudian untuk indikator yang ingin dicapai Bu Nunung nanti bagaimana Bu? Di akhir coaching nanti indikator yang ingin kita capai atau yang ingin saya capai itu yang pertama, kalau saya sebagai coach nanti saya dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan saya terhadap proses coaching. Kemudian untuk coachingnya nanti dari proses coaching ini dapat menemukan dan
memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koji gitu Bu. Oke, baik Bu Nunung. Setelah ini Bu Nunung proses coaching ya, semoga sukses ya Bu Nunung. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, selamat pagi Bu Nunung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, terima kasih. Bu, apa panjenengan ada waktu? Saya ingin ngobrol sedikit dengan panjenengan. Oke, alhamdulillah saat ini saya sedang free dan tidak terlalu sibuk. Ini masih menunggu anak-anak nanti jam 11 masuknya. Apa yang mau diobrolkan ini Bu Novi? Begini Bu, saya ini bingung gimana cara memulainya ya Bu. Mungkin bisa dimulai dengan apa yang Ibu perlukan hari ini. Begini Bu, saya tuh bingung kenapa kalau setiap kali saya ngajar itu anak-anak itu nggak antusias, kemudian mereka juga nggak begitu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi kenapa itu anak-anak kelihatannya tidak antusias dan semangat itu. Iya Bu, jadi ketika pelajarannya berlangsung ada siswa yang tidur, kemudian dia ngobrol dengan temannya, ada yang main sendiri, kemudian mencoret-coret bukunya, dan ini sangat membuat saya tuh kesal dan marah Bu sebenarnya. Begitu. Baiklah, jadi menurut Ibu tujuan dari obrolan kita nanti apa? Di sini begini Bu Nunung, saya itu ingin ngobrol dengan Ibu karena saya ingin mendapat solusi. Bagaimana sih anak-anak ini nanti bisa antusias dengan pembelajaran saya? Oke ya Bu, mudah-mudahan dari obrolan kita nanti dapat menemukan solusi yang terbaik untuk Bu Novi ya. Iya Bu, begini Bu, jujur saja, saya itu selalu kepikiran, kenapa sih anak-anak itu tidak bisa menerima pembelajaran yang saya berikan? Oke, menurut Ibu hambatan-hambatan apa dalam proses pembelajaran di kelas yang Ibu hadapi itu? Menurut saya sih gini Bu ya, metode pembelajaran yang saya terapkan itu, mungkin anak-anak itu bosan karena mungkin terkesan yang saya lakukan itu pembelajarannya monoton, mungkin seperti itu Bu. Oh begitu. Kalau menurut Ibu seharusnya bagaimana menindaklanjuti permasalahan tersebut? Mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya ya Bu. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu harus menggunakan metode yang lebih mudah lagi dan anak-anak tersebut bisa senang seperti itu Bu. Bagus itu Bu, memang kita harus melakukan perubahan-perubahan terhadap apa yang dilakukan di kelas. Mungkin perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu lakukan? Yang pertama Bu, mungkin saya akan menyusun ulang rencana pembelajaran saya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan menentukan metode serta media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan buat mereka. Menurut Ibu, metode atau model pembelajaran apa sih yang tepat untuk anak-anak Ibu saat ini? Mungkin kalau menurut saya Bu, bisa dicoba dengan pembelajaran discovery learning atau mungkin product based learning atau model demonstrasi yang menerapkan metode role play, diskusi, kemudian permainan. Wah, bagus itu. Metode dan model yang panjenengan rencanakan. Mungkin kegiatan bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan metode dan model pembelajaran tersebut? Ya baiklah Bu, untuk model demonstrasi dan role play mungkin saya akan menggunakan media sosial. Kan kita tahu kalau sekarang itu media sosial sangat menarik buat anak-anak. Kemudian untuk penyelesaian tugas mungkin saya akan mengambil dengan cara diskusi. Dan untuk tugas proyek dan produk mungkin mereka bisa membuat cerita atau produk yang mereka senangi, kemudian nanti akan dipublikasikan di media sosial. Wah, bagus sekali Ibu Novi. Rencana panjenengan untuk selanjutnya, rencana ke depan yang Ibu lakukan untuk mendukung pelaksanaan ide-ide tersebut itu seperti apa? Mungkin Bu, saya akan memetakan yang namanya kebutuhan siswa dan kesiapan belajar siswa. Kemudian untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka Bu. Oke, baiklah. Dari proses yang akan Ibu lakukan itu nanti siapa nanti yang akan Ibu libatkan dalam proses tersebut? Iya Bu, nanti saya akan melibatkan murid untuk melengkapi yang namanya survei dari kesiapan belajar. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan teman sejawat untuk menemukan ide-ide kreatif terkait metode dan metode pembelajaran yang saya lakukan. Dari sini berapa lama yang Bu Novi butuhkan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Oh iya Bu, mungkin untuk satu tema ya Bu, kita membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Tapi mudah-mudahan juga bisa terlaksana dengan baik Bu.
Oke, bagus Bu. Memang seperti itu seharusnya, dan sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Dari sini saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Oke, dan dari sini bagaimana perasaan Bu Novi? Saya tuh sangat senang dan lega Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya mau kembali dulu ke kelas. Oke, sama-sama Bu Novi, semangat ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Setelah tadi proses coaching ya Bu, Iya. tadi indikator yang perlu dicapai belum apa? Oke. Jadi dalam proses coaching kemudian tadi saya sudah mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian juga saya sudah tadi memberikan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot untuk menggali terkait dengan permasalahan yang coach hadapi. Oke, tadi juga dalam proses coaching ya Bu, Iya. berjalan dengan sudah lancar dan baik. Terus Iya. kemudian Bu Nunung tadi juga sudah membuat pertanyaan yang terbuka, ya, dan sudah baik Bu. Iya, terima kasih kemudian. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan. Oke, dari proses coaching tadi ada keterampilan yang perlu saya tingkatkan adalah mungkin saya lebih membuat banyak pertanyaan yang lebih terbuka dan lebih berbobot sehingga nanti coachingnya bisa lebih memperdalam lagi permasalahan-permasalahan dan bisa menemukan solusi yang terbaik nantinya. Kemudian saya juga akan lebih memberdayakan coaching. Oke, kemudian Bu, untuk rencana waktu refleksi Bu Nunung kapan ini Bu? Berapa? Rencananya nanti kita lihat 1 bulan ya Bu. Jadi nanti setelah 1 bulan saya akan mencoba untuk meningkatkan kembali keterampilan yang perlu saya tingkatkan lagi Bu. Oke, ya Bu Nunung, kalau gitu semoga